Hidup itu adalah sebuah pembelajaran. Memang sih kita dari kecil baru lahir, belajar ngomong, belajar jalan, belajar apalagi naik sepeda, akhirnya sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Yang kadang sebenarnya salah itu kita berpikir kalau belajar itu cukup sampai kuliah atau SMP atau ya selama masa pendidikan. Tapi sebenarnya tiap hari kita harus belajar, bener-bener harus belajar hal-hal yang kita nggak pernah alamin gitu. Sebagai suatu contoh, sampai belibet. Jadi sebagai satu contoh, dulu karena aku kuliah kedokteran, selesai kedokteran, dan nggak punya pengalaman soal keuangan sama sekali, akhirnya aku belajar soal proses keuangan. Jadi gini, 2017 papaku meninggal dan ketika dia meninggal nggak ada yang ngurus keluarga. Jadi papaku tuh punya bisnis percetakan udah bertahun-tahun dari aku kecil sampai 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 terakhir itu 2018 2017 lah akhirnya ditutup setelah dia meninggal karena nggak ada yang ngurusin karena nggak ada yang ngerti. Mama aku juga ibu rumah tangga, adik-adikku kuliahnya juga kedokteran, terus ada yang satu perhotelan, jadi memang nggak ada yang ngerti banget sama percetakan gitu. Jadi mau nggak mau harus ditutup waktu itu. Nah, setelah dia meninggal, aku harus ngurusin benar-benar urusan keluarga, keuangan keluarga dan segala macam. Jadi harus membiayai waktu itu ya makanan di rumah, listrik dan segala macam. Akhirnya adik-adik aku juga kuliah, itu juga semua aku provide gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku punya pacar yang kebetulan sekarang udah istri aku, dia memang membantu sekali dalam dalam proses keuangan ini. Waktu itu memang ada sedikit eh, sisa tabungan dari papa dimanfaatkan, tapi memang nggak cukup 100% karena waktu itu belum ada pendapatan tetap dari aku, nggak punya pendapatan tetap, dan ada aku juga masih kuliah, dan akhirnya memang itu yang membuat aku belajar soal keuangan gitu. Memang tidak tidak belajar secara pendidikan langsung, tapi belajarnya secara pengalaman hidup gitu. Jadi banyak banget sih. Sebenarnya gini, proses-proses hidup kita setiap hari itu membuat kita belajar, dan menurut aku itu salah satu proses yang membuat hidup kita jadi lebih seru. Memang sebenarnya terdengar naif karena proses itu tetap tetap pasti hasilnya nggak enak. Tapi ya percaya aja sih, maksudnya pembelajaran yang kita pelajarin saat itu akan membuat kita sesuatu di masa depan. Sebagai contoh, kita kuliah sebagai mungkin aku kedokteran. Ya, di masa depan aku akan jadi dokter gitu. eh di waktu itu aku belajar soal ngurus keuangan, sekarang aku paham soal keuangan dan akhirnya setelah aku diberkati dengan pendapatan yang cukup, aku bisa mengolah keuangan itu dengan baik. Itu sih sebenarnya eh yang bisa diambil dari setiap pelajaran karena aku yakin, balik lagi sih kita ngomongin secara luas, proses yang diizinkan ke hidup kita untuk datang pasti kan diizinkan sama yang maha kuasa ya. Mmm, yang diizinkan itu pasti harusnya membuat kita jadi lebih baik, bukan membuat kita jadi matanya tertutup dan nggak belajar apapun gitu. Itu sih yang sebenarnya kita harus proses gitu. Sebagai contoh juga, tapi kadang-kadang ya proses belajar itu pasti kan ada sisi baik dan sisi enggaknya karena setiap setiap hal pasti akan ada dua sisi. Sebagai contoh juga, ya kalau aku sering diskusi sama teman aku juga, kan pernah kan aku udah nikah terus tanya kapan punya anak gitu, terus aku berpikir kayak aku belum punya alasan khusus kenapa aku harus punya anak. Jadi ada teman aku yang satu tim juga kerja sama aku dalam pembuatan konten dan lain hal. Dia udah punya anak sekarang, lagi mau jalan anak kedua, lagi proses baik sekitar bulan November lah dia istrinya akan lahirin. Jadi setiap kali ketika aku shoot konten aku suka diskusi sama dia, dan dia 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 cukup, aku sering banget lah diskusi dalam pola pikir dan mindset apapun gitu. Dan di situ
ya kita pernah membahas satu hal yang ya ini proses belajar saya, proses belajar aku waktu itu ketika selama pacaran, aku belajar untuk mem-provide apa sih bahasanya? Mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga aku. Aku sama istri aku. Berarti kan walaupun masih pacaran udah ngurusinnya dua keluarga tuh. Keluarga istri aku sama keluarga aku gitu. Walaupun waktu itu belum punya pendapatan sama sekali, belum punya pemasukan yang tetap gitu. Nah, selama selama pacaran kita ngurusinnya bukan ngurusin kita berdua, tapi ngurusin keluarga. Sehingga sekarang setelah menikah, ya kita ber berapa ya? Berkeinginan untuk pacaran dulu sekarang. Karena waktu pas pacaran kita nggak pacaran. Kita nggak nikmatin waktu berdua, kita nggak nikmatin ngedate-nya. Ada sih beberapa kali, cuman kan tetap fokus utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Yang dan akhirnya sekarang berprosesnya yang di titik sekarang ini ya belum punya alasan kuat untuk punya anak. Jadi mau pacaran dulu gitu kasarnya. Toh terpanggilnya itu bukan untuk punya anak tapi lebih ya kalau bisa memberkati anak-anak lain di luar sana yang nggak punya orang tua, yang nggak punya kesempatan untuk sekolah, mendingan memberkati anak-anak seperti itu dibandingin punya anak lagi, punya anak baru gitu, punya anak sendiri gitu sih sebenarnya ya. Karena kalau teman aku cerita ini, dia ya selama pacaran mereka pacaran. Setelah pacaran selesai nikah, ya tujuannya apa lagi? Punya anak berarti gitu. Kalau sedangkan aku waktu itu prosesnya adalah pembelajarannya adalah ya pas pacaran malah ngurusin keluarga, jadi pas menikah malah maunya pacaran gitu. Itu sih, itu salah satu pembelajaran dalam dalam berkeluarga juga ya. Jadi menurut aku ini suatu sudut pandang yang tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah karena setiap orang tuh punya proses yang berbeda-beda, punya proses pembelajaran yang berbeda-beda gitu sih. Tapi yang penting sih menurut aku dalam proses pembelajaran ini kita harus tahu diri kita sendiri, harus tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya ya kalau kita benar, kita harus berpegang teguh, tapi kalau misalnya salah, kita harus mengaku kalau kita salah gitu. Eee, harus apa ya, secara dewasa mengakui kesalahan. Sebagai contoh, ya aku pernah melakukan kesalahan misalnya waktu itu aku investasi ke saham dan ternyata malah berantakan. Aku ngomong ke istri aku kayak, "Sorry, ini kesalahan aku, my bad, belajar ya, aku juga belajar," gitu. Ya, justru menurut aku itu kan akan dipandang lebih terhormat gitu ya. Mengakui kesalahan itu salah satu hal yang membuat kita lebih baik gitu. Karena respon orang pun akan berbeda. Gini, mmm, lebih enak kita ngaku kita salah sebelum kebetulan sih ini gara-gara habis baca buku ini. Ini udah mau habis sih, udah di sekitar halaman 100 berapa nih kemarin, dari 160-an. Jadi kemarin baca ini terus dapat dapat hikmat, dapat insight kalau misalnya ya kalau salah ya ngaku aja dulu gitu sebelum ditegur sama orang yang bersangkutan. Misalnya kita salah hitung-hitungan nih sama bos gitu. Ya udah nyamperin bosnya, "Bos, saya salah nih. Gimana ya kira-kira untuk memperbaikinya?" gitu loh. Ya kalau dimarahin ya memang harus dimarahin karena kita yang salah gitu. Biasanya orang tersebut si bosnya biasanya kayak, "Oh ya udah dibenerin aja," gitu. "Oh lu udah dewasa nih, lu udah secara dewasa ngaku salah," gitu. Tapi ada juga ya bos yang malah marah-marah ya itu wajar sekali gitu. Tapi menurut aku ya kitanya pun belajar untuk bersikap dewasa dan ya mengakui kesalahan itu menurut aku salah satu bentuk kedewasaan karakter sih. Dan dibandingkan kalau kamu malah menutupi kesalahan yang akhirnya malah biasanya masalahnya makin besar gitu. Menurut aku itu sulit 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 sih. Ya mungkin itu aja sih. Jadi menurut aku pembelajaran orang, setiap orang berbeda-beda, proses orang berbeda-beda, dan ya menurut aku secara dewasa kita bisa ngerti diri sendiri, even kita salah kita bisa mengakui secara dewasa
Mungkin itu aja yang mau dibahas hari ini. Semoga ada pesan yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Terima kasih.